Cek cek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai ya, Mams. Yuk, kita mulai. Bismillah. Silakan videonya. Nanti langsung Mam Nino ya. Siap. Silakan Mam Nino langsung bersamaan dengan videonya. Kita ulang lagi ya. Langsung Oke, bersamaan videonya mulai, ya. Mam Nino langsung ngomong. Boleh diulangi lagi, admin? Ibu-ibu belajar public speaking buat apa? Hmm, sebagai milenial mom, upgrade diri jadi suatu kebutuhan banget. Dan yang lainnya, apakah mom termasuk stay at home mom, working mom, dan yang lainnya? Boleh diulang nggak, Mama? Halo? Sebentar, sebentar. Sepertinya ada kesalahan teknis. Ini dia. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dimanapun berada. Senang sekali malam ini saya, Yuni, dan Mam Khoyun sebagai MC akan menemani acara webinar The Jana Institute Community yang bertajuk Keluarga Bahagia, Sehat Fisik dan Finansial. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini. Salawat wasalam, Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada Islam. Sebelum acara kita mulai, kita buka dulu dengan Al-Fatihah agar acara hari ini berjalan. Nek iku lho sing prima dona. Al-Fatihah. Prima dona. Prima dona.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Gak bisa itu. Siap-siap bunda ya. Ini selanjutnya apa nih, Mams? Mom Yuli ya, Mom. Bentar. Ya, mau ambil dua ke sini, mau ke sini. Mimi, Pak kamu itu masih bau loh, Pak. Ya Allah, udah. Wow. Sendong makasin. Oke, tadi sudah dibuka ya sama Mam Yuni dan juga Mam Koyun. Mohon maaf ya semuanya. Saya ambil alih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mams yang sudah hadir malam ini. Ada 19 orang di sini ya. Jadi free webinar The Jana Institute Community kali ini itu masuk ke 38 insya Allah. Jadi malam ini kita akan saksikan sama-sama final performance dari kelas Public Speaking for Moms batch 27. Tapi mungkin beberapa teman-teman masih bingung ya, jadi nggak apa-apa. Teman-teman yang ada di sini dari moms yang sudah hadir, boleh tulis nih di kolom komen dari mana aja nih asalnya, biar kita saling kenal ya. Karena di sini ada beberapa nama-nama yang saya baru kenal. Di sini ada Mam Rusia, ada Mam Resta April, kemudian ada ini ya Mbak Hani Pramesti, terus ada juga Mbak Elo di sini. Ini yang masih apa ya baru-baru nih join di Zoominar gitu. Terus ada juga Mbak Rini Putri, ada Mbak Asma Amar. Biasanya kita panggilannya di sini Mam gitu. Tapi nggak apa-apa ya, panggilan officialnya Mam, tapi biar lebih akrab kita panggil Mbak juga boleh. Wah, waalaikumsalam Mbak Rusia Mega dari Tulang Bawang Lampung. Oke, Masya Allah jauh ya. Terus dari mana lagi nih? Boleh bisa absen di kolom chat. Dari Pandeglang. Oh, selamat datang Mbak dari Banten ya, Mbak Tima. Lalu ada Mbak. Oke, selanjutnya ada Mam Laura dari Jember juga ya. Ya, ini dari mana-mana ya. Jadi nggak hanya dari Jember aja. Iya, maklum kalau Mams malam-malam itu banyak ini ya, banyak distraksi di sekitarnya. Oke, tadi kita udah buka dengan Al-Fatihah. Sekarang sepertinya tadi Mam Prapti yang ada di Bekasi atau Mam Nino, apakah sudah siap teksnya? Jadi rencananya mau mempromosikan webinar kita malam ini tuh isinya apa ya? Coba kita cek Mam Nino apakah sudah siap. Yang lain boleh Sudah, tetap Mam. di kolom chat. Sudah siap Mam Nino? Insya Allah sudah. Udah, teksnya sudah betul. Jadi ini rencananya ini mau tampil sebagai mengisi suara tentang promosi webinar malam ini kayak gitu. Coba kita akan dengarkan. Tapi kita sama-sama ya. Ada bumper videonya tadi.
Kita akan lihat malam ini membahas keluarga bahagia ya, sehat fisik dan juga finansial itu seperti apa. Oke, kepada Kak Min dipersilakan videonya. Bisa langsung ya, Mam? Ya, bisa langsung. Oke. Free webinar Keluarga Bahagia, Sehat Fisik dan Finansial. Jadi ibu luar biasa ya, Mom. Apa yang kita kerjakan berkaitan dengan banyak hal. Yang jelas, semuanya anugerah. Memang perlu sempurna jadi ibu, tapi ibu harus aware tentang segala hal, salah satunya dari kesehatan fisik, keluarga, sampai kesehatan finansial. Apa saja yang apa saja yang bisa ibu antisipasi sebagai jantung keluarga. Kumpulkan inspirasi dari pembicara kece di webinar kali ini, Dr. Yasmin bahkan PKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Mente Public Speaker Formem Batch 27. Haspeita Elvidian 5 Investing Mom Mente Public Speaking for Mom Batch 27. Dipandu MC dan moderator dari kelas Public Speaking for Mom Batch 27. Catat tanggalnya ya Mom, Selasa 8 Juli 2025 pukul 18.30 sampai 21 WIB. Ada banyak door prize. 3 diskon voucher 50.000 untuk kelas Public Speaking for Mem Batch 27 Bejana Institute dan free ebook di ePro Speaker senilai 550.000. Oke, terima kasih Mam Nino yang ada di Bekasi ya. Jadi malam ini spesial banget karena ada Dokter Yasmin yang akan berbagi ya dari sisi kesehatan secara fisik. Karena kalau emak-emak itu katanya nggak boleh sakit gitu ya. Nah itu seperti apa sih dari hal-hal sederhana yang kita lakukan di rumah gitu, dari aktivitas kita. Dan juga ada Mam Vivi atau Haspita Elvidian yang nanti juga akan berbagi. Tapi sebelumnya saya boleh menyambut teman-teman ini ya dengan welcome speech langsung ya, biar kita segera mulai nanti langsung ke moderator pertama. Nanti ada Mam Yuli ya, moderator pertama betul ya? Ya, ada Mam Yulita Widyastuti. Ya, sebentar lagi ya saya akan welcoming teman-teman semuanya. Selamat datang teman-teman di acara webinar The Jana Institute Community yang diadakan setiap 1,5 bulan ya. Setiap selesai kelas Public Speaking for Moms. Jadi final performnya ini adalah memberikan panggung untuk mom semua supaya bisa belajar gitu ya untuk menjadi MC, moderator maupun menjadi narasumber. Jadi semua yang hadir malam ini adalah menti atau peserta belajar di Public Speaking for Moms Batch 27. Di sini ada Mam Koyun dari Gresik, ada Mam Yuni dari Jember, ada Mbak Desya dari Jember, ada juga Mam Yulita dari Jember, dan ada Dokter Yasmin Bakarman dari Banyuwangi. Juga ada yang paling jauh siapa ya? Oh, Mam Prapti dari Bekasi. Ada juga beberapa yang lain ya, cuman ya itulah tantangannya. Apakah sampai selesai proses belajarnya atau enggak gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat buat moms yang udah sampai di tahap ini, sudah sampai di final perform. Kita udah melewati dari meeting pertama, first meeting, dari pertemuan kedua juga, pertemuan ketiga, keempat, sampai akhirnya di final perform ini. Itu nggak mudah ya, karena kita macam-macam nih profesinya. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dosen, ada juga yang working mom ya di kantor sebagai ASN, ada juga yang freelancer. Nih sangat beragam backgroundnya. Jadi tentunya mengatur waktunya juga nggak mudah. Tapi saya salut sama komitmen dari moms yang ada di poster hari ini yang sudah berkenan untuk mencoba melewati zona nyamannya gitu ya dengan tampil di depan publik gitu. Semoga kita nikmati webinar malam ini ya, banyak insight yang bisa diambil dan juga Mams nanti dipersilakan untuk aktif mau mereview di story Instagram boleh di tag @publicspeakingmoms dan juga @thejana.ins gitu. Dan nanti juga ada hadiah door prize, ada diskon voucher 50.000 untuk ikut kelas Public Speaking for Moms batch selanjutnya. Siapa tahu nanti
Moms yang akan berbagi di webinar yang sama nanti 1,5 bulan ke depan gitu. Dan juga ada ebook ya, ebook Be a Pro Speaker yang nanti juga akan dibagikan. Jadi buat yang udah ikutan, udah daftar dan udah masuk di WAG Mom Speaker Club, jangan keluar dulu, nanti semua materi akan dibagikan di situ. Oke, itu saja dari saya ya. Selamat buat semuanya. Semoga kita proses selama ini tuh menjadi awal supaya moms bisa lebih maksimal lagi ke depannya gitu. Nah, ini ada mini profile dari moderator kita malam ini. Aduh, saya kurang kelihatan ya teksnya. Jadi Mam Julita Widyastuti ini adalah seorang pengajar, betul ya, Bun? Betul ya, Mam ya, di SMKN 5 Jember kalau nggak salah ya. Hobinya memasak, wah ini nyambung dengan pertanian ya. Juga traveling dan juga membaca buku. Pengalamannya bisa dilihat di layar ya. Ada guru bahasa Indonesia ternyata. Wah, Masya Allah. Educationnya itu juga bisa dilihat. Baik, nanti lebih lanjut bisa berkenalan dengan Mam Yulita. Langsung saya persilahkan. Silakan Mam Yulita. Mama, mama. Sepertinya nggak ada suaranya ya. Coba lagi. Iya, kayaknya speakernya mati ya. Dari teman-teman, apakah mendengar suaranya Mam Yulita? Tidak terdengar. Iya, nggak ada suara ya. Iya. Iya, tadi sepertinya Mam Yuli ada dua device ya. Boleh kalau mau pakai device yang satunya. Oke, kita tunggu dulu. Atau Mam Yuli boleh keluar dulu, boleh nanti masuk lagi biasanya ya, biar ada suaranya. Ya, sudah dicoba belum ada ya. Oke, kita akan langsung berkenalan aja dengan narasumber pertama kita yaitu Dr. Yasmin Bakarman, SPKFR. Nah, ini kepanjangannya saya takut salah ya. Jadi teman-teman nanti boleh lihat di mini profilnya beliau ini. Dr. Yasmin belum muncul nih wajahnya. Boleh kita tunggu on cam ya. Terima kasih. Ya, oke. Udah ada suaranya Dr. Yasmin ya. Boleh Dr. Yasmin mau share screen sendiri ya? Iya. Ya, ya boleh diperkenalkan. Jadi saya perkenalkan kelas ya, Dokter Yasmin Bakarman, spesialis KFR ini kalau nggak salah dokter rehabilitasi medik Iya, ya, benar. betul ya. Jadi buat mams di sini yang sering nyilu-nyilu tulang, ada apa ya gitu? Atau mungkin, waduh ini saya alarm tubuh saya begini kenapa ya gitu? Kok berteman dengan hot cream dan juga salep-salepan yang lain atau minyak-minyak yang lain? Ini nanti bisa ditanyakan sama Dokter Yasmin. Dokter Yasmin ini kebetulan juga bertugas di rumah sakit yang sama dengan namanya, yaitu Rumah Sakit Yasmin. Betul ya? Di Banyuwangi. Saya sempat penasaran apakah ini ownernya Dokter Yasmin sendiri ya. Ternyata kebetulan namanya sama, Yasmin Hospital. Baik, Dokter Yasmin ini ibu dari dua anak ya. Salah satu putrinya itu ikut di kelas Public Speaking for Kids Banyuwangi. Juga mau kelulusan juga. Ya silahkan langsung Dokter Yasmin boleh disampaikan nih sharing-sharingnya ke moms yang udah hadir di sini. Silakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari The Janah Ins. Terima kasih Mams Prita yang sudah membimbing selama 1,5 bulan ini. Kita malam ini mau sharing-sharing tentang investasi ya. Kalau dari saya, kita bahas tentang investasi
Kesehatan. Oke, investasi sehat dari rumah, investasi terbaik masa depan. Jadi kemarin kita diskusi-diskusi tentang tema investasi ini, ya seperti tadi sempat disinggung ya, kalau Mams ini kan image-nya, harapannya, anggapan orang itu harus selalu sehat, nggak boleh sakit, atau sakitnya nanti-nanti dulu deh, urusan rumah diselesain dulu, urusan keluarga diselesain dulu, baru urus dirinya sendiri, kayak gitu ya. Nah, dengan segala kesibukannya, baik working mom atau ibu rumah tangga yang sibuk-sibuk di rumah, kapan ya kita kita apa kira-kira kita ini bisa meluangkan waktu untuk eh, mengoptimalkan kesehatan kita? Gimana sih caranya kita bisa sehat dari rumah? Investasi apa yang perlu dikeluarkan untuk menjaga kesehatan kita ini? Jadi sebenarnya kita berangkat dari pertanyaan, perlu nggak sih kita nih melakukan investasi kesehatan? Jadi, investasi kesehatan ini sebenarnya usaha sederhana kita untuk menjaga tubuh tetap sehat, agar bisa lebih produktif dan bisa optimal mendampingi keluarga. Sehat ini perlu diingat bukan suatu pengeluaran, tapi adalah modal utama. Nah, sesuatu yang sederhana seperti postur tubuh yang tepat, cara duduk yang benar, cara angkat barang yang sesuai, pola aktivitas yang benar. Hal-hal kecil ini yang perannya besar sekali untuk investasi kesehatan. Kenapa kita harus mulai dari rumah? Karena eh, tadi sempat disampaikan ya, ibu ini jantung keluarga. Ibu ini manajer, manajer dalam segala hal, termasuk manajer kesehatan. Kalau manajernya tumbang, apa jadinya isi perusahaannya? Nah, banyak aktivitas keseharian yang menciptakan resiko nyeri, baik itu di leher, di punggung, di tangan, di lutut. Koreksi postur ini hal yang sederhana yang bisa kita jadikan investasi masa depan. eh kita kalau bilang cedera di rumah, ada beberapa penyebab ya yang sering muncul. Mungkin Mams bisa sharing, menurut Mams ini kira-kira apa yang penyebab tersering cedera di rumah ini, kira-kira apa yang dalam pikiran Mams sekalian? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Saya tunggu kira-kira 10 detik ya. Mungkin ada yang mau sharing atau mungkin ada yang pengalaman, boleh. Dari Mams Nurwulan. Bener, oh ini kayaknya pengalaman ya. Pengalaman merasakan cedera dari rumah ya. Silakan Mams yang lain. Apakah ada pengalaman juga? Oke, kita coba intip ya. Penyebab tersering cedera di rumah. Yang pertama justru karena aktivitas rumah tangga, tapi yang dilakukan secara berlebihan. Yang berikutnya, aktivitasnya mungkin nggak terlalu berlebihan ya, biasa-biasa aja, tapi tekniknya tidak tepat. Yang ketiga, barulah itu cedera ya, terpeleset, cedera olahraga atau aktivitas fisik. Nah, bagaimana kira-kira postur yang tepat? Posisi yang tepat saat kita melakukan aktivitas ini sebaiknya seperti apa? Nanti ini setelah ini saya akan tampilkan beberapa posisi yang eh, insya Allah sering kita hadapi ya, kita sering jalani di rumah. Nanti akan saya tampilkan posisi yang tepat dan yang kurang tepat. Kira-kira kita lebih sering yang mana nih? Nah, pertama kita bahas posisi duduk di rumah. Rumah ini kan tempat yang paling enak ya, paling cozy lah ya. Kita kalau sudah di rumah itu maunya santai, maunya nggak resmi-resmi banget lah. Udah setelah seharian di luar rumah, seharian ngurus anak, maunya istirahat santai di rumah. Nah, kadang kita jadinya pengennya duduknya ya santai.
kaki yang satu menjuntai misalnya, atau sambil nonton, posisi meja dan kursi, ya apa yang ada. Kalau kita mau sambil nonton TV atau sambil nonton HP, laptop, atau bawa kerjaan pulang dari rumah, posisi meja yang terlalu rendah membuat kita cenderung menunduk, ya. Kursinya biasanya eh, tidak proper untuk kerja, tidak lagi proper untuk beraktivitas, maunya untuk santai. Tapi ibu rumah tangga biasanya masih disambi-sambi juga, ada ini belum selesai, itu belum selesai. Berbeda dengan posisi saat duduk di kantor, yang memang sudah tersetting baik. Kursinya sudah diatur, sudutnya 90 derajat, ketinggian kursi sudah disesuaikan dengan ketinggian kita, ketinggian mejanya pun sudah diatur, jarak antara kursi ke meja, jarak antara mata ke layar, sudut yang dibentuk, semua sudah terkondisi. Beda sekali dengan saat kita di rumah. Hal berikutnya yang sederhana, ngambil barang, mengangkat barang. Kenapa sih cuma ngambil barang aja dibahas, tinggal ngambil? Ya, tapi tanpa kita sadari, posisi yang tidak sesuai ini rentan sekali menimbulkan nyeri, baik nyeri pinggang, nyeri lutut. Nah, kita bahas sedikit gimana sih cara angkat barang atau ambil barang yang benar. Cara yang benar itu dekati dulu barangnya, posisi tubuh tetap tegak, jongkok, angkat barangnya, dan saat bawa, barangnya selalu dekat dengan badan. Jaga punggung tetap tegak. Jadi seharusnya tidak membungkuk ya. Bukan seperti ini caranya, tapi cara yang seperti ini. Nah, kita sehari-hari saat berjalan, ini postur yang benar. Punggung ini segaris saat dilihat dari samping, terlihat tegak. Kita posturnya sering yang mana? Yang seperti ini kah? Posisi yang tengah atau posisi yang paling kanan? Aktivitas harian rutin, berkebun, ngepel. Yang sering dilakukan yang mana? Yang seperti ini, yang kanan atau yang kiri? Kalau mau cepet biasanya alah cuman sedikit. Rumahnya nggak besar kok. Sebentar selesai. Nggak lama kok saya. Ya, biasanya kita ambil praktisnya. Padahal untuk jangka panjang, posisi ini sangat merugikan tubuh. Ini uh, uh, cepat atau lambat akan muncul keluhan-keluhan pada pinggang. Posisi yang tepat sekali lagi, punggung tegak, lutut yang ditekuk. Kalau kita perlu bawa barang, dibanding menumpukan ke salah satu sisi, idealnya kita bagi dua barangnya, dibawa di kanan dan di kiri. Jadi tidak ada muncul nyeri di leher, nyeri di pundak, nyeri di punggung, karena beban yang tidak seimbang. Kalau kita mau eh, mencuci piring misalnya, yang sering terjadi seperti ini ya, kita membungkuk karena posisi tempat cucinya, baskom cucinya terlalu rendah. Sebaiknya ditinggikan. Ini kalau dari foto ini masih kurang tinggi, punggung tetap lurus, jaga leher tetap lurus. Jadi kita bisa mencuci atau beraktivitas walaupun butuh waktu agak lama, tapi tetap nyaman. Kalau perlu membawa barang misalnya, jangan membungkuk, jangan terlalu ke belakang badannya. Kalau istilah kita hiperlordosis gitu ya. Dekati barangnya, punggung tetap tegak. Kalau misalnya kita mau bawa tas, kan idealnya memang yang dipakai ransel ya, beban dibagi merata di kanan dan di kiri. Perhatikan panjang talinya. Tali ransel yang terlalu panjang akan membuat nyeri di pundak dan punggung atas. Idealnya tali itu panjangnya cukup jadi punggung bagian belakang dari tas itu menempel sempurna pada punggung. Ransel, walaupun bentuknya udah benar, kalau cara pakainya nggak sesuai, ya akan timbul nyeri juga.
Seharusnya dipakai di kanan dan di kiri. Pastikan panjang talinya sama, posisi tepat di tengah. Nah, sekarang kita masuk ke posisi duduk ya. Tadi udah sempat disinggung. Kecenderungan kita itu kalau duduk di ujung kursi. Padahal posisi ini sekali lagi merugikan untuk punggung. Idealnya, panjang tempat duduk ini sudah disesuaikan dengan panjang tulang paha kita. Bagian belakang bokong menempel pada kursi dan seluruh permukaan punggung itu menempel pada kursi. Kalau ternyata kursinya tidak sesuai panjangnya atau ukurannya dengan panjang tulang paha kita, kita bisa agak maju sedikit, jangan lupa dikasih sandaran bantal di belakangnya. Jadi tetap punggung ini bisa tersangga dengan baik. Hindari posisi duduk seperti ini ya. Ini punggung atas, punggung bawah, ini semua tidak tersangga pasti akan timbul nyeri. Punggung tengah aja nih yang agak ringan bebannya. Kalau kita misalnya perlu membaca atau menulis menggunakan meja, atur ketinggian mejanya, jarak antara kursi ke meja, jangan lupa sandaran tambahan untuk di punggung kalau diperlukan. Hindari posisi seperti ini. Rasanya santai, tapi jangka panjang ini merugikan sekali. Kalau kita perlu melakukan aktivitas yang sambil menunduk, misalnya pasang tali sepatu, dibanding posisi yang seperti ini, di mana kelengkungan yang dibentuk pada punggung ini menjadi tinggi sekali ya lengkungannya, gunakan penyangga pada kaki atau footrest. Letakkan kaki di atas footrest, badan kita bisa jadi lebih tegak. Aktivitas harian yang ringan lagi yang berikutnya menjemur. Menjemur ini kan nggak mungkin ya, jemurannya semuanya pendek-pendek. Kalau baju kita panjang-panjang, jemur selimut, kayak gitu, spray, kotor semua lah ya. Biasanya kita bikin agak tinggi ya. Eh, nah, kalau kita bikin jemurannya itu tinggi misalnya, atau kita mau jangkau barang yang tinggi, gunakan eh, pijakan lagi ya, semacam tangga gitu ya. Jangan lupa, yang mau diambil, yang sering dipakai, jangan ditaruh seperti ini. Kita perlu penyangga lagi. Jaga badan kita tetap tegak, jaga postur kita tetap baik. Ini kita buat rangkumannya ya. Cara bawa barang yang benar. Jangan dijauhkan dari badan, didekatkan, dipeluk. Kalau mau ambil atau letakkan barang yang posisinya tinggi, gunakan footrest. Saat duduk, duduklah dengan tegak. Kalau mau angkat barang, bagi merata kanan dan kiri. Hindari membungkuk saat mengambil barang. Punggung usahakan tegak. Ini fotonya kurang tegak ya, harusnya tegak, punggungnya lurus, lututnya yang ditekuk. Nah, apa yang salah dengan menyetrika yang sebelah sini nih? Padahal posisinya udah bener ya, udah tegak ya. Nah, tubuh kita itu lebih tidak tahan dengan posisi yang statis atau diam dalam waktu lama dibanding kita aktif bergerak dalam waktu yang lama. Kalau kita perlu melakukan aktivitas yang sifatnya itu statis ya, kita perlu duduk lama, kita perlu berdiri lama melakukan aktivitas, idealnya kakinya posisinya seperti ini ya, Mams. Jadi salah satu kaki diletakkan di atas footrest, dikasih dingklik lah ya. Boleh bergantian kaki kanan dan kiri. Jadi beban pada punggung ini berkurang. Ini hal-hal sederhana, hal-hal kecil, murah. Insya Allah kita bisa usahakan. Tapi pengaruhnya besar sekali pada tubuh. Secara umum, prinsip dasar postur sehat yang bisa kita rangkum, yang pertama, punggung lurus. Kalau perlu ambil sesuatu yang ditekuk bagian lutut, dan jangan lupa dekatkan beban dengan tubuh. eh Kayak kita kalau gendong anak gitu ya, kita kalau gendong bayi itu kan kita gendongnya dekat dengan tubuh ya. Kita kan nggak mungkin gendong bayi terus kita jauhkan tangannya ya. Allah sebenarnya sudah kasih insting untuk melakukan postur tubuh yang sehat, postur yang benar. Nah, tinggal kita aplikasikan di tempat-tempat lain, di aktivitas-aktivitas lain.
Oke, tadi kita udah bahas leher dan punggung, kita udah singgung sedikit. Sekarang saya pengen singgung lagi sedikit tentang tangan. Ini aktivitas ringan ya. Ngiris-ngiris. Biasanya kalau orang kita lagi ngulek ya, itu aktivitas ringan, nggak berat. Dikerjainnya ya nggak lama-lama banget, sebentar ya selesai. Mencuci, meres, sama ya, aktivitasnya ringan, dirasa ringan. Tapi kok lama-lama muncul aja keluhan. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome ini ya, biasanya yang terkenal keluhannya kesemutan di ujung-ujung jari. Panas, kebas. Tapi pada jangka panjang, carpal tunnel syndrome bisa menyebabkan otot-otot di bagian telapak tangan kita, ya, di bagian telapak tangan dekat ibu jari, itu kempes. Ya, ototnya atrofi. Atau siapa nih, Mams, ada yang pernah mengalami ini nggak? Jarinya kalau udah ditekuk, susah dilurusin. Mau ditekuk, kalau udah berhasil dilurusin, tekuk lagi, susah lagi. Kesakitan terus. Ini trigger finger. Atau biasanya ibu-ibu muda yang punya bayi, punya anak kecil, nyeri di pangkal ibu jari. Ini semua hampir apa rata-rata itu disebabkan karena aktivitas-aktivitas yang kecil, yang ringan tapi berulang, frekuensinya yang banyak, aktivitasnya nggak berat. Nah, jangan kita merasa, aduh, aku kok dikit-dikit sakit ya, malu ah, mau periksa, mau cari bantuan, malu ah, cuman gitu tok kerjanya di rumah ya. Enggak, semua ini bisa diatasi insya Allah kalau kita melakukan aktivitas harian secara ergonomis. Tips investasi kesehatan harian kita ya. Lakukan peregangan 5 menit setiap melakukan aktivitas selama 1 jam. Atur meja atau area kerja kita secara ergonomis. Aktif bergerak di sela aktivitas kesehatan harian. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, harus setrikaan lagi banyak nih. Nyetrikanya banyak, berdiri terus atau duduk terus diselang-seling aktivitasnya. Jangan statis tubuh kita. Tidur cukup dan jaga hidrasi. Take home message yang ingin saya sampaikan, yang pertama, sehat itu bukan sekedar tidak sakit. Nggak cukup kita tidak merasa sakit, lalu kita jadi otomatis sehat ya. Ada banyak yang bisa dilakukan saat tubuh kita bekerja dengan lebih optimal. Mulai dari hal yang kecil, rutin, tapi lakukan secara konsisten. Sehat ini adalah investasi. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Melakukan koreksi postur, itu di awal mungkin rasanya berat. Kok sembarang-sembarang diatur? Tapi pada saat kebiasaan baru itu terbentuk, Anda akan eh, melakukan aktivitas harian dengan postur yang benar tanpa Anda sadari. Sudah nggak ada effort lagi saat kebiasaan baru itu sudah terbentuk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Eh, Silahkan, saya kembalikan ke Mom Yuli sebagai moderator. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yasmin Bakarman. Bagaimana nih, Mam? Materinya sangat luar biasa ya. Ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan dan sering kita lakukan. Nah, terkait materi tersebut, mungkin para peserta webinar sudah tidak sabar ini sepertinya, Mam, ya, untuk bertanya. Silahkan, bagi yang sudah memiliki pertanyaan, boleh raise hand atau angkat tangan, atau juga bisa menuliskan pertanyaan langsung di kolom chat. Nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Mam, ya. Silahkan. Mungkin sudah ada di kolom chat yang ingin bertanya atau langsung raise hand dan berbicara, menyampaikan pertanyaannya terkait masalah keluarga bahagia, sehat fisik, dan juga finansial. Kalau mau raise hand juga boleh ya, silahkan. Mungkin sambil menunggu nih Dokter Yasmin ya, mungkin dari
beberapa ibu-ibu ya. Nah, saya juga kebetulan ibu-ibu nih. Nah, mungkin seringkali kebiasaan yang kita lakukan itu tanpa kita sadari. Contohnya saja duduk ya, mungkin saat ini kita semuanya juga sedang posisi duduk. Seringkali kita itu membungkuk. Mungkin ibu-ibu pasti berpikir, ngapain sih kok segala-galanya diatur? Nah, mungkin ada tidak efek atau dampak jangka panjang jika kita menyepelekan nyeri atau mungkin linu-linu lah bahasanya sehari-hari itu linu-linu. Nah, jadi apa sih dampaknya atau efeknya bagi kita ketika kita menyepelekan? Bagaimana ini, dokter? Ya, terima kasih Mam Yuli. Jadi sebenarnya keluhan-keluhan yang ada pada tubuh, rasa nyeri, pegel, nggak nyaman, itu sebenarnya rahmat juga dari Allah. Allah kasih petunjuk bahwa ada yang salah, ada yang nggak benar nih dengan tubuhnya. Eh, Kalau diabaikan, mengkoreksinya juga pasti lebih susah. Butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki. Saya juga punya pengalaman ya, tadi duduk-duduk ya. Eh, Saat kerja kan biasanya kita duduknya lebih teratur ya kayak tadi saya berikan gambarnya. Tapi hari-hari itu saya lagi pengen agak santai nih. Jadi saya ya benar kursinya udah benar, mejanya udah benar, pengaturan meja dan kursi sudah sesuai yang selama ini kita pakai. Tapi saya duduknya lagi pengen rodok nyantai gitu ya. Jadi saya mengambil posisi duduknya menyamping. Nggak butuh waktu lama. 2 hari itu udah pegel semua badan. Dan waktu itu saya juga mikir kok tumben ya badan ini pegel ya gitu. Terus setelah itu baru dievaluasi lagi kesehariannya, baru disadari oh iya duduknya nggak bener ya. Nah, kalau dibiarkan berkelanjutan, berkepanjangan, pasti mengkoreksinya lagi susah karena otot-otot kerjanya sudah nggak sesuai, sudah nggak seimbang itu kerjanya otot bagian kanan dan kiri, sudah apa ya? Beban-beban yang terbagi itu nggak merata. Dan semakin lama masalah itu terjadi, waktu yang dibutuhkan untuk kita kembali ke normalnya itu ya juga semakin lama. Ya, ya, ya. Baik, ini kebetulan sudah ada yang menuliskan ini, Dokter Yasmin, di kolom chat. Ini dari Mam Hani Pramesti, pernah keiris pisau ini dok, dan harus dijahit karena darah mengalir terus. Setelah itu sering lemas, apa saya kehabisan darah ya dok? Terima kasih Dokter Yasmin. Nih bagaimana nih Ya, dok? terima kasih Mam Hani. Kalau yang teriris itu, ini kan teriris pisau di jari dan sudah tertangani ya, insya Allah nggak sampai kehabisan darah. Tapi bisa jadi efek traumanya juga yang masih dirasakan. Kadang itu kita afternya, setelahnya itu pada saat mau melakukan sesuatu itu yang muncul kayak lemes, keringat dingin, agak keliengan. Sebenarnya itu bukan disebabkan karena keluhan fisiknya, tapi dari psikisnya bisa juga seperti itu. Pada umumnya kalau teriris pisau dan eh, teriris ya, bukan terpotong ya. Kalau teriris kan, kalau terpotong itu kan ya bagian tubuhnya terlepas ya. Kalau teriris aja, insya Allah tidak tidak sampai kehabisan darah sih. Ya, jadi seperti itu ya Dokter Yasmin. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan lagi dari Mam Resti. Bahu yang nyeri tanpa disadari, kira-kira penyebabnya apa nih dok? Nah, mungkin dari Ya, Mam Resti, silahkan dokter. ya dari Imam Resta ya. Oh iya, Bahu Resta, yang Mam Resta April. Bahu yang nyeri tanpa disadari. Sebenarnya kita review lagi, ada nggak aktivitas harian atau kebiasaan kita yang membebani salah satu bagian tubuh saja? Ada nggak yang kita pembebanannya itu atau menyebabkan area tubuh tertentu itu lebih banyak bergerak? Pertama, review kembali. Saya kalau di poli juga sama seperti itu. Biasanya saya tanyakan aktivitas kesehariannya apa, kebiasaannya apa. Itu digabungkan dengan pemeriksaan, baru nanti kita buatkan resepnya. Oh, yang bisa kita upayakan A, B, C, D nih. Ini silahkan dilakukan postur, koreksi postur yang seperti ini. Silahkan dilakukan latihan yang seperti ini, begitu. Eh, Kadang itu sangat disayangkan ya. Eh, Pada saat kita memberikan program latihan atau koreksi postur itu kadang
ngerasanya ya wes nanti aja lah, aku kan sudah berobat, aku kan sudah terapi, ya dari sini aja ditunggu gitu. Jadi pada saat evaluasi kembali, latihannya tidak dikerjakan, koreksi postur perlu diperbaiki, karena masih banyak yang menganggap obat aja cukup, koreksi posturnya nanti-nanti nggak masalah. Jadi kalau misalnya bahu yang nyeri atau bagian tubuh lain yang nyeri, kita nggak tahu penyebabnya, coba kita review pelan-pelan aktivitas keseharian. Kalau memang sudah dirasa enggak kok aktivitasku sudah baik semua, aku sudah lakukan sesuai dengan yang seharusnya, boleh dibawa periksa, nanti kita bantu evaluasi kembali. Oh, baik, begitu ya jawabannya untuk Marta. Jangan ragu, periksa dokter itu ya. Baik, ada pertanyaan dari Mam Rusia. Setelah dengan kerjaan yang berkepanjangan, kira-kira Dokter Yasmin mungkin punya tips dan trik ini terkait pekerjaan ibu yang sangat berkepanjangan dan melelahkan. Silakan, Dok. Ya, kalau tips secara fisik yang tadi saya sudah sampaikan ya, jangan lupa lakukan stretching kurang lebih 5 menit ya, setiap kali kita melakukan aktivitas selama 1 jam. Jaga postur kita tetap sesuai seergonomis mungkin. Jaga hidrasi, jaga jaga apa pola tidur. eh Mungkin juga perlu healing ya, karena lelah itu nggak selalu sifatnya fisik, kadang psikis juga. Nah, salah satu alasan saya ikut public speaking ini sebenarnya ini cara saya untuk mencari aktivitas baru, mencari apa ya, eh tanda kutip pelampiasan ya. Jadi kita mau explore tapi kita nggak bisa kemana-mana, terbatas. Nah, karena kelasnya online, jadi ini suasana baru, menyenangkan. Hal-hal seperti ini mungkin bisa dipertimbangkan ya, Mbak Rusia ya. Ya, itu tadi ya jawaban dari Dokter Yasmin. Bagaimana nih Mbak Rusia Mega? Jadi ada tips dan trik tadi. Salah satunya adalah untuk ikut kelas, mungkin biar merasa healing, liburan sederhana ya, liburan dan kita belajar juga mengenal dari teman-teman atau moms yang lain, belajar pengalaman sehingga kita tidak merasa jenuh ya dengan pekerjaan yang berkepanjangan. Nah, bagaimana nih moms? Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, boleh bertanya juga melalui eh, via suara ya, bisa dengan raise hand atau juga mungkin di kolom chat juga boleh. Saya Baik, Mam Yulita, saya mau bertanya kepada Dokter Yasmin. silakan, Elok. Ya, silakan Mam Elok. Assalamualaikum dokter. Saya Elo dari Waalaikumsalam Bogor. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Begini dok, Silakan Mam Elo. saya, ya, begini dok, saya sering bekerja menggunakan laptop, namun kebiasaannya itu karena posisi sudah capek, jadi sambil tengkurap gini dok. Kemudian karena sudah menjadi kebiasaan, lama-lama punggung saya ini terasa sakit. Yang saya tanyakan, Dok, mungkin selain saya harus memperbaiki posisi duduk ketika bekerja menggunakan laptop, mungkin ada gerakan-gerakan yang bisa menghilangkan rasa nyeri ataupun lain yang bisa saya lakukan untuk sehari-harinya, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih pertanyaannya Mam Elo. Memang ada beberapa latihan yang dikhususkan untuk bagian-bagian tertentu ya. Jadi kalau tadi dari ceritanya sering bekerja sambil tengkurepan pakai laptop ya. Iya, Ya, sepertinya itu yang terjadi adalah hiperlordosis dari lumbal. Kalau hiperlordosis biasanya kita resepkan itu istilahnya latihannya pelvic tilt biasanya. Nah, eh, ini saya coba jabarkan ya. Biasanya kita contohkan em, iya, Dok. posisinya posisi tidur terlentang di alas yang rata ya. Jangan jadi gini, sebentar. Biasanya orang itu merasa kalau dia nyeri punggung terus alas tidurnya harus keras, harus papan. Sebenarnya enggak. Yang dibutuhkan itu alas yang padat, bukan atos. Ya, beda ya. Jadi tiduran terlentang di alas yang padat itu
kedua lutut ditekuk, ditekuk. Jadi bisa membayangkan ya, ditekuk dengan posisi lututnya posisi di atas, telapak kaki di bawah ya. Oh, ya. Lalu kedua tangan di samping tubuh, tekankan bagian pinggang itu ke dasar alasnya, ke dasar tempat tidur. Tahan posisi itu 10 detik, istirahat 10 detik, ulangi 6 sampai 10 kali, kerjakan sehari minimal 4 kali. Stretching itu baru bermakna kalau dikerjakan sehari minimal 4 kali. Kalau kurang dari 4 kali, tubuh menganggap kita nggak pernah latihan. Percuma yang sudah lelah-lelah 3 kalinya itu nggak dianggap juga sama tubuh. Minimal 4 kali sehari. Kalau saya biasanya ajarkan biar nggak lupa, setiap habis sholat fardu kerjakan sehari sekali. Apa kerjakan? Ditambah sekali waktu mau tidur. Itu kita udah dapat 6 kali sehari. Gitu. Mungkin bisa Terima dicoba. kasih. Terima kasih, dokter. Oke, baik. Baik, Mam Elo, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada satu lagi, Dok, ya. Ini pertanyaan terakhir. Ya, mungkin yang lain nanti bisa kirim-kirim lagi pertanyaan. Boleh tidak, Dok, kalau ada cedera pegel atau linu-linu diberi hot cream atau sejenisnya? Atau ada penanganan lainnya yang lebih tepat? Bagaimana nih, Dokter Yasmin? Oke, terima kasih Mam Resta. Kalau untuk cedera-cedera yang sifatnya baru ya, baru habis eh, habis kerja capek, pegel, sebenarnya yang ideal itu bukan dikasih yang hangat-hangat ya, Mams. Idealnya itu justru dikasih kompres dingin, Mams. Jadi, untuk cedera-cedera yang akut, pilihan pertama itu selalu kompres dingin. Boleh pakai air es, boleh pakai es batu dibungkus handuk ya. Tapi jangan langsung kontak dengan kulit. Kalau kita mau pakai es, harus ada pelapisnya, harus ada perantaranya, entah di luar baju atau dibungkus handuk gitu ya. Lakukan kompres di area yang nyeri paling lama 10 menit. Jangan lebih dari 10 menit. Bisa diulang lagi setelah 2 jam. Ini menenangkan jaringan, mengurangi nyeri, eh, dan memang ini bertentangan dengan asumsi umum ya. Asumsi umum kalau keseleo, kecekluk, pegel, kasih anget-anget. Sebenarnya kalau fase akut, kejadiannya baru, belum 1 pekan, pilihan pertama itu justru dingin. Di atas 1 pekan, kalau tidak ada cedera baru, baru boleh dikasih hangat. Tapi kalau cedera itu sifatnya berulang ya, kita habis kerja capek, besok kerja capek lagi, besok kerja capek lagi. Pilihan yang lebih baik itu justru dingin. Begitu. Baik, itu tadi jawabannya ya, Mam Resta April dari Dokter Yasmin. Baik, terima kasih para peserta webinar yang sangat luar biasa. Ada banyak pertanyaan yang membuka pikiran kita bahwa ternyata selama ini banyak sekali ya kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan dan itu berdampak secara langsung baik dari segi psikis maupun dari segi fisik. Terima kasih kepada Dr. Yasmin Bakarman yang sudah membuka wawasan kami, terutama para mam ini yang istilahnya sebagai pejuang ya di rumah yang berharap bahwa seorang ibu berharap bahwa nanti bisa memiliki keluarga yang bahagia sebagaimana tema webinar kita pada malam ini. Baik, Mam semuanya, jadi saya akan memberikan sedikit kesimpulan ya bahwa dari webinar dan materi yang sudah disampaikan Dr. Yasmin, banyak sekali yang harus kita wujudkan sebagai seorang ibu. Nah, jadi jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan fisik dan kesehatan finansial tentunya. Baik, terima kasih saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Silahkan, Mam Koyun. Baik, terima kasih Mam Yuni. Ini mumpung pesertanya masih banyak, kita izin foto dulu ya. Bisa dibantu, Kak? Boleh on cam dulu mungkin ya, Mams ya. Foto. Ya. Kalau mau. Oke, ada Mam Hida, Mam Rini Putri yang belum ya. Mam Ana boleh, Mam Resta, Mam Asma. Ya.
Mam Halo, Hida. ada Mam Novita nih gabung, join. Kangen sekali ya, udah lama nggak ketemu. Yuk Mam, Yes. boleh kita tampakkan wajah-wajah apa ini? Lelah tapi bahagia gitu ya. Ya, ini udah di sisa-sisa malam nih biasanya kalau nggak ada webinar udah tepar mungkin ya. Ada beberapa yang jam segini baterainya udah low bat gitu. Oke, tapi ini semangat. Oke, Mam Hida, Mam Rini, dan Mam Asma apakah berhalangan? Oke, yuk. Coba ya, kita hitung dulu sampai 5 untuk memberi kesempatan terakhir on cam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke deh. Berarti ini udah maksimal ya. Boleh dibantu ya, Kak Min ya. Kita foto, kita hitung. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi gayanya yang beda, Mam. Terserah ada ya. Mau sarangeo, mau love, terserah ada ya. Saya juga bingung ini. Apa ya? Oke, ya. Nih kamera saya. Nah, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Mam semuanya. Kita lanjut lagi ke Mam Koyun, silakan. Oke, untuk sesi selanjutnya kita ke Moms Yuni. Moms Ya, Yuni, oke. Nah, itu tadi ya, Mam ya, untuk sesi yang pertama yang sudah disampaikan oleh Dokter Yasmin yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat sekali untuk kita yang super mom ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke sesi yang kedua, kita saksikan terlebih dahulu spesial perform dari Mam Ana. Monggo Mam Ana. Terima kasih. Ibu-ibu belajar public speaking buat apa? Hmm, sebagai millennial mom, upgrade diri jadi suatu kebutuhan banget. Apakah mom termasuk stay at home mom, speaking mom, working mom, at home, mompreneur, apapun? Dengan public speaking, kita bisa lebih percaya diri menyampaikan opini, lebih luwes berbicara di depan kamera, lebih menyenangkan menemani anak belajar dari rumah, terbiasa menghadapi publik online maupun offline. Join Public Speaking for Mom, The Janah Institute Bat 28 sekarang. Mom akan sama-sama belajar menemukan self-value, berlatih voice power, artikulasi dan intonasi suara, sampai membuat vlog dan broadcast. Dibimbing langsung oleh founder The Janah Institute, public speaker, fasilitator, dan trainer Prita HW, dan co-fasilitator Irena Antari. 4 kali pertemuan eksklusif dan 1 kali final perform via webinar. Bakal jadi momen tak terlupakan. Aplikatif banget. Limited seat. Hanya untuk 10 orang. Yuk, more info langsung DM atau klik link di bio IG @public speaking mom ya. Oke, terima kasih ya Mam Ana ya. Selanjutnya pada sesi kedua ini kita akan semakin seru nih menyimak di mana Narsum akan memberikan gambaran utuh tentang kesehatan finansial dalam sebuah keluarga. Nah, sudah pada penasaran nih? Ayo Pak. betul sekali Moms Yuni. Rasanya udah nggak sabar ya. Kali ini akan dimoderatori oleh Mom Desya. Siapa nih Mom Desya? Bisa ditampilkan? Ya, ini ada Mom Desya. Mom Desya ini sarjana akuntansi di Universitas Perbanas dan beliau juga bekerja di RSU Kaliwates Jember sebagai finance. Oke, sudah siap Mom Desya? Langsung. Halo? Oke, baik. Terima kasih, Mom Koyon, Mom Yuni. Suara saya bisa terdengar ya? Sudah bisa, Mbak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih, masih pada semangat ya? Oke. Semangat. Alhamdulillah. Ya, walaupun sudah malam harus tetap semangat dong, karena materi yang kedua ini nggak kalah menarik. Kalau tadi kita sudah sharing tentang investasi dari segi kesehatannya, nah kurang lengkap nggak sih kalau kita nggak bahas investasi dari segi keuangannya? Oke, langsung saja saya bacakan terlebih dahulu mini profile dari Mom Vivi sebagai narasumber kedua yang akan membahas tentang investasi aman mulai dari literasi keuangan. Share profile dari Mom Vivi. Oke, bernama lengkap Haspeita Elvidian, seorang remote freelancer yang lahir di Bondowoso 13 Juli 1991. Seorang ghostwriter, content creator, Shopee afiliator, dan member The Jana Institute Community tahun 2020 dan Investing Experience di tahun 2020. Oke, baik. Langsung saja kita simak materinya nih. Silakan, Mom Vivi. Oke, terima kasih Mam Desya atas kesempatannya. Oh, Mbak Desya ya, maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Alhamdulillah sehat ya, sudah bisa mengikuti webinar hari ini. Mungkin badan atau fisiknya sehat, tapi keuangannya gimana nih? Oke, nanti kita akan bahas keuangan yang sehat itu seperti apa. Sebelum kita mulai, aku mau tanya sama teman-teman di sini, ada yang sudah pernah investasi atau belum? Boleh tulis di kolom chat, sudah pernah atau belum? Boleh dibantu Mbak Desya mungkin dibacakan ada yang sudah pernah investasi atau belum gitu? Ya nih, Moms. Mungkin nih dari Rita nih belum Mom Vivi. Oh iya, belum. Mungkin Yang lain, mungkin Mbak Desya sudah pernah atau belum pernah? kebetulan saya juga belum pernah. Itu juga sudah pernah. Ya, sebagian ada yang sudah, sebagian juga ada yang belum. Oke, langsung saja kita mulai materi kita hari ini. Sebelumnya saya juga disclaimer dulu bahwa materi dalam webinar ini bertujuan hanya untuk edukasi, bukan merupakan sebuah penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual produk investasi tertentu. Dan keputusan investasi semuanya mengandung resiko sehingga menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa saya bukanlah seorang profesional financial advisor profesional. Saya hanya membagikan pengalaman saya berinvestasi, mengikuti kelas dan belajar di komunitas Investing Mom seperti itu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah sebuah kegiatan penanaman uang atau modal dalam suatu proyek atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kenapa sih kita atau ibu-ibu perlu melakukan investasi? Boleh next slide, Kak Min? Nah, alasan utamanya adalah karena biaya hidup kita itu harganya setiap tahun semakin Dan meningkat, sedangkan penghasilan kita gimana? Nah, itu boleh dijawab sendiri. Kemudian kita juga bisa menjadi role model untuk anak-anak kita. Kita bisa menambah penghasilan dari hasil investasi dengan passive income. Kemudian kita juga bisa menyiapkan eh, dana masa tua kita nanti. Kemudian boleh next-nya. Nah, konsep untuk mempersiapkan diri di masa yang akan datang itu sudah diajarkan di Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 49.
Dikisahkan saat itu Nabi Yusuf menasihati seorang raja untuk menyimpan hasil hasil panen gandumnya selama 7 tahun untuk digunakan pada saat masa paceklik. Jadi kita sebagai manusia biasa yang tidak tahu masa depan itu nanti seperti apa, kita perlu mempersiapkan di masa sekarang pada saat usia kita masih produktif. Itu. Selanjutnya. Nah, konsep investasi sendiri berbeda dengan menabung. Kalau menabung, kita mengumpulkan uang untuk keperluan jangka pendek, kita bisa mengelolanya sendiri, dan kita bisa mengambilnya atau menggunakannya sewaktu-waktu. Tetapi kalau investasi, kita mengumpulkan uang, kemudian kita mengelolanya pada seseorang atau sebuah lembaga untuk dikembangkan lagi, sehingga menghasilkan keuntungan kita akhirnya saat membutuhkan uang tersebut, kita tidak bisa langsung mengambilnya begitu. Dan jika disimulasikan, kalau kita menabung misalkan 20.000 setiap harinya, pada saat eh, mencapai 1 bulan, hasilnya sudah 600.000. Boleh nextnya Kak Min? Nah, ini simulasinya kalau kita menabung 20.000 setiap hari, ketika sudah 1 bulan bisa memperoleh 600.000, kemudian saat 1 tahun bisa mencapai 7.200.000 sesuai perhitungan. Namun ketika diinvestasikan, hasilnya bisa lebih banyak lagi karena uangnya bertumbuh seperti itu. Boleh lanjutnya? Lanjut lagi. Nah, sekarang kita sedikit main kuis ya. Boleh teman-teman nanti tulis di kolom komen mitos atau fakta. Yang pertama, investasi hanya untuk orang ekonomi atau orang finance, mitos atau fakta. Silakan ditulis di kolom chat. Mitos atau fakta. Mitos, betul mitos karena semua orang ternyata bisa berinvestasi. Kemudian yang kedua, investasi itu ribet dan belajarnya lama, mitos atau fakta. Silakan diramaikan kolom chatnya, dijawab mitos. Oke, mitos betul karena sekarang kan sumber informasi sudah bisa tersebar luas ya, teman-teman bisa belajar lewat buku atau lewat internet juga bisa kita mengaksesnya. Kemudian investasi bisa mulai dari nominal 20.000, mitos atau fakta. Silakan ditulis di kolom chat, mitos atau fakta. Fakta betul. Mbak Wulan nih kayaknya sudah pernah investasi nih. Fakta ya, jadi banyak sekali sekarang produk investasi yang bisa dibeli dengan nominal yang sangat kecil. Kemudian yang keempat, beberapa produk investasi ramah untuk ibu-ibu, mitos atau fakta. Teman-teman sudah pinter semua nih kayaknya ya. Yang terakhir, mitos atau fakta? Fakta betul karena apa dengan nominal yang kecil ibu-ibu sudah bisa berinvestasi, ibu-ibu bisa menggunakan sisa-sisa uang belanja daripada nganggur uangnya diinvestasikan gitu ya. Oke, lanjutnya. Nah, jadi produk investasi yang ramah untuk ibu-ibu itu apa aja? Yang familiar tuh teman-teman seringnya dengar emas gitu ya. Kalau emas itu kayaknya ibu-ibu sudah banyak yang punya gitu. Emas yang cocok buat investasi itu emas yang batangan. Kalau sekarang sudah banyak juga emas yang gramasinya kecil gitu ya, mulai 0,05 gram kita sudah bisa beli emas batangan seperti itu. Kemudian ada deposito, obligasi. Ini sejenis tabungan berjangka. Kita menabung atau menyimpan uang kita di bank dalam waktu tertentu, kemudian setiap bulan kita bisa mendapatkan imbal hasilnya.
Lalu ada juga saham atau reksadana. Ini sejenis bukti kepemilikan perusahaan. Ketika kita membeli saham, artinya kita juga memiliki perusahaan tersebut. Misalnya produk-produk yang sering teman-teman lihat seperti produk Indofood atau kita menggunakan provider seperti Telkomsel, Indosat, produk kesehatan misalkan rumah sakit itu yang ada sahamnya rumah sakit Siloam seperti itu atau produk obat-obatan pabrik dari Kalbe Farma itu juga ada sahamnya. Ketika kita membeli saham tersebut, kita menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Sehingga ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau laba sekitar 1 tahun, kita pun juga berhak mendapatkan laba tersebut. Seperti itu. Lalu ada properti, bisnis, dan sebagian orang juga menganggap seperti barang-barang bermerek, barang-barang branded itu sebagai investasi. Ada juga mata uang asing seperti dolar atau real yang mungkin teman-teman hobi ke luar negeri atau jadwal umrohnya 1 tahun sekali bisa menyimpan atau berinvestasi di mata uang asing seperti itu. Oke, teman-teman sudah tahu kan ini macam-macam investasi yang bisa diaplikasikan buat teman-teman. Lanjut, lalu eh, gimana mulai investasinya? Ternyata tadi semua orang bisa investasi, tidak hanya orang ekonomi atau orang finance saja, tapi tidak semua orang langsung bisa berinvestasi. Teman-teman harus melalui tahap-tahap perencanaan keuangan sebelum memulai investasi. Yang pertama, teman-teman perlu mengevaluasi dulu arus kasnya, cash flow bulanannya, pemasukan dan pengeluaran. Pemasukannya apakah sudah lebih besar dari pengeluarannya atau sebaliknya. Kalau pengeluarannya lebih besar, teman-teman harus menambah penghasilan terlebih dahulu, menambah skill untuk meningkatkan income seperti itu. Kemudian setelah pemasukannya lebih besar dari pengeluarannya, teman-teman bisa menyisihkan uang untuk dana darurat. Dana darurat ini fungsinya eh, untuk untuk antisipasi resiko masa sekarang. Kalau investasi kita merencanakan keuangan untuk masa depan, tapi kita juga perlu memikirkan resiko di masa sekarang. Misalkan amit-amit kita di PHK atau bisnisnya mengalami penurunan omset, kita masih punya dana cadangan istilahnya seperti itu. Kemudian evaluasi dulu hutang-hutangnya. Ketika kita punya hutang, apalagi hutangnya itu berbunga, sebaiknya segera dilunasi atau ditutup seperti itu, karena semakin lama teman-teman memiliki utang, akhirnya semakin banyak uang yang kita keluarkan untuk membayar bunga dari utang tersebut gitu. Jadi sebaiknya sebelum berinvestasi kita evaluasi 3 hal tersebut, arus kas atau cash flow-nya kita, kemudian dana darurat dan juga hutang. Setelah semuanya beres, oh sudah uangnya masih lebih nih, pemasukannya sudah banyak banget gitu kan. Kayaknya ini kok uangnya diem aja kan eman gitu ya. Mending ditaruh di mana ya gitu. Nah, itu teman-teman mulai investasi, teman-teman mulai analisa, mulai riset investasinya yang cocok buat apa, investasinya yang cocok itu seperti apa, kemudian platformnya yang dipakai apa aja, resiko-resikonya itu teman-teman harus tahu untuk memulai investasi begitu. Nah, nah itu teman-teman bisa riset sendiri atau teman-teman mau belajar bareng di Investing Mom juga boleh. Silakan di-follow dulu Instagramnya. Boleh nextnya, Kak Min? Nah, ini ya kalau teman-teman sudah mantep nih mau investasi, sudah uangnya benar-benar uang dingin gitu kan ya. Itu teman-teman mulai eh, mempelajari macam-macamnya lebih detail lagi kredibilitas apa perusahaannya gitu.
Oke, selanjutnya. Ini challenge ya buat teman-teman kalau misalkan apa mau berinvestasi setelah webinar ini teman-teman bisa langsung riset aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman gunakan yang cocok dengan stylenya teman-teman gitu. Terus mulai menyisihkan uang minimal 20.000 gitu untuk memulai investasi gitu. Oke, sekian dari saya. Nah, pesan terakhirnya, teman-teman jangan tergiur dengan investasi yang memberi penawaran atau keuntungan yang bisa berpuluh kali lipat, yang menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat dalam waktu yang cepat. Istilahnya sekarang investasi bodong gitu ya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Desya. Baik, terima kasih Mom Vivi sudah berbagi materi yang sangat menarik banget buat malam ini. Baik, bagi moms nih yang mau bertanya, bisa langsung menekan tombol raise hand atau mungkin kalau masih malu-malu bisa ditulis di kolom chat, nanti Desya akan bantu membacakan pertanyaannya. Silakan moms yang ingin bertanya. Saya Mams ingin bertanya. Oke, silakan moms Ella. Terima kasih atas waktunya. Kak Vivi, saya ingin bertanya terkait mungkin ada rekomendasi dari beberapa produk. Ada beberapa produk yang bisa dijadiin investasi. Tadi ada emas, ada eh, mungkin tadi kalau nggak salah ada rumah ataupun yang lain. Apa yang eh, rekomendasi dari Kak Vivi dari beberapa produk tersebut apa yang lebih aman, menguntungkan bagi moms yang ada di grup ini. Kemudian yang kedua, apakah investasi itu ada kaitannya dengan hobi kita? Karena tadi ada sesuai dengan style gitu. Saya mendengarkan penjelasan dari Kak Vivi gitu. Terima kasih itu pertanyaan saya, Kakak. Terima kasih moms Ella. Untuk Mom Vivi bisa langsung dijawab. Oke. Baik, terima kasih Mam Elo. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama rekomendasi untuk investasi ya. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan pertanyaan yang kedua, apakah berkaitan dengan hobi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau investasi itu kita pahami dulu diri kita sendiri. Kita itu eh, kalau dari sisi finansial ya, kalau mau investasi itu misalkan kita sudah punya uang sekitar 5 juta ya, anggap ya 5 juta ini mau diinvestasikan ke apa gitu. Tapi sebenarnya kalau mau investasi, ketika nanti diinvestasikan, ketika 5 jutanya ini amit-amit hilang gitu, kita kan nggak tahu ya. Nah, itu kita siap nggak gitu. Jadi itu istilahnya profil resikonya, gayanya kita itu siap nggak kehilangan uang segini banyaknya gitu. Nah, kalau rekomendasi investasi mungkin kalau pemula itu bisa coba di apa itu namanya obligasi. Kalau obligasi itu kalau saya dulu memulainya dari obligasi gitu. Jadi kan mirip dengan deposito, tabungannya berjangka, jadi dikunci gitu uangnya, tapi kita mendapatkan penghasilannya itu, imbal hasilnya itu setiap bulan. Jadi saya itu kayak menikmati, oh enak ya, apa nggak kerja uangnya itu bisa bertumbuh uangnya itu yang kerja gitu. Kalau saya mulainya dulu dari obligasi gitu. Kalau tapi teman-teman juga kadang kan ada yang nggak enak uangnya dikunci selama sekian tahun gitu. Jadi kan kalau mau ambil sewaktu-waktu nggak bisa gitu. Padahal aku nanti pengen ini digunakan dalam waktu 6 bulan lagi gitu kan. Jadi nggak tahu apa posisinya teman-teman itu seperti apa. Misalkan posisinya Mom Elo itu uangnya ini tujuan investasinya untuk apa itu disesuaikan nanti dengan apa produk investasinya. Atau kalau mau pengen yang bisa pengen yang bisa diambil atau digunakan sewaktu-waktu kan bisa juga ke emas. Kalau emas kan memang
kita yang pegang emasnya gitu ya. Terus nanti kita mau jual sewaktu-waktu bisa, cuma kan resikonya ada harga yang naik turun. Kita nanti jual pas butuh uangnya, pas harganya turun kan jadi rugi gitu. Jadi disesuaikan dengan tujuan keuangannya, tujuan investasinya apa sama kebutuhannya gitu. Gitu kira-kira Mam Ella mungkin bisa dipahami. Terima kasih Kak. Ya, baik. Mom sudah cukup menjawab ya dari Mom Vivi tadi. Ya, sudah. Terima kasih. Mungkin Mom lain yang mau bertanya, silakan. Bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand. Ya nih dari Mom Mulan nih, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau trading recommended atau tidak? Dari Mom Mulan nih Mom Vivi. Bisa dijawab? Oke, terima kasih Mamulan pertanyaannya. Sebenarnya Mamulan ini lebih berpengalaman sudah mengenal istilah trading gitu ya. Jadi memang trading itu beda dengan investasi. Kalau teman-teman mau belajar trading juga sangat diperbolehkan, asalkan teman-teman bukan gambling ya. Kalau gambling itu cenderung ke perjudian gitu. Tapi kalau teman-teman punya ilmunya, teman-teman sudah belajar banyak tentang trading, teman-teman mau trading ya silahkan saja. Tapi kalau teman-teman waktunya nggak ada, terus analisanya kurang gitu, mending yang aman saja gitu. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman, dengan keyakinan teman-teman seperti apa. Kalau sudah pede, aku bisa nih trading, ya silahkan saja. Saya tidak tidak menghalangi atau juga tidak merekomendasikan gitu, tapi ya sesuai keinginan teman-teman saja, sesuai dengan apa tujuannya teman-teman gitu. Oke. Ini ada dari Mom Prita. Kalau dari segi syariah yang memang aman tanpa riba nih, apa hanya emas saja ya Mbak Vi? Obligasi itu cuma pernah baca tapi belum detail. Nah, gimana nih Mbak Vi? Kalau dari segi syariah, mungkin saya juga masih belajar gitu ya. Kalau emas memang eh, apa di Islam ya itu kayaknya memang diperbolehkan gitu. Terus ada juga kan yang mata uang dinar itu sama kayak emas gitu kan. Tapi beberapa financial advisor itu mengatakan kalau emas itu sebenarnya bukan investasi karena tidak ada apa tidak ada aktivitas ekonomi di dalamnya, dia hanya untuk apa menjaga nilai uang saja gitu. Tapi kalau dari lembaga-lembaga investasi itu memberikan produknya itu ada istilah syariahnya gitu. Jadi reksadana syariah, saham syariah gitu. Nanti mungkin bisa dipelajari lagi kalau memang pengen yang benar-benar syariah gitu ya. Itu Mbak Desya, Mamprita, semoga bisa dipahami. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mom Koyun. Mbak, kalau investasi emas dengan cicilan yang dikeluarin Bank Syariah itu bagaimana ya? Bisa dijawab Mbak Vivi? Gimana Mbak? Boleh diulang? Dari Mom Koyun, ini mau bertanya Mbak, kalau investasi emas dengan cicilan yang dikeluarkan di Bank Syariah itu bagaimana ya? Jadi beli emas gitu, tapi pakai cicilan dari bank syariah gitu ya. Ini kayaknya aku malah baru denger ya dari Mam Koyun ya. Tapi kalau saya sendiri, eh, kalau cicilan itu sebaiknya dihindari gitu. Karena kan kadang cicilan juga ternyata lebih besar bunganya daripada eh, apa imbal hasil yang kita dapatkan gitu. Ya kalau misal Mam Koyun memang benar-benar tertarik dengan itu, coba aja diperhitungkan imbal hasil. Misalkan nanti setelah berapa tahun mendapatkan emasnya sudah berapa tahun, kira-kira nanti ada
imbal hasilnya berapa persen, kemudian dari cicilannya itu ada bunganya berapa persen seperti itu. Jadi dicoba dihitung-hitung, dianalisa antara nanti hasil yang diperoleh sama yang dikeluarkan itu kita dapat untung apa enggak dari investasi itu dengan cicilan gitu. Oke, terima kasih, Mom. Ini ada masukan nih dari Mom Prita. Ya, biasanya yang syariah luarnya belum tentu di dalamnya syariah juga. Jadi emang harus teliti ya, Moms. Ini saya sekedar insight aja, jangan sampai nanti kita ngejar dunia, akhiratnya nggak ngikut. Hiks, kita sama-sama belajar lagi ya. Hehe. Makasih, Mom Prita, atas insight-nya yang luar biasa. Oke, Moms. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya penjelasannya Mom Prita sudah cukup jelas ya. Oke, kalau gitu sebelum saya akhirin, kalau bisa saya tarik kesimpulan nih atas materi tadi dari Mom Vivi. Jadi eh, kita ini perlu berinvestasi ya, Moms, karena kita butuh mengelola keuangan kita untuk biaya hidup kita yang semakin meningkat tiap harinya dan untuk menyiapkan dana di masa tua nanti. Apalagi sekarang investasi kan nggak ribet ya. Sekarang kita bisa berinvestasi lewat aplikasi HP dan juga nggak perlu modal yang besar. Terima kasih, Mom Vivi, atas materinya. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Desya dan Kak Vivi untuk ilmunya. Agar kita para moms ini lebih melek lagi untuk investasi yang aman tentunya ya. Acara selanjutnya yaitu testimoni alumni Public Speaking for Mom Batch 26 yang akan dipandu oleh fasilitator kelas oleh Kak Iren. Dipersilahkan untuk Kak Iren. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Sepertinya Mom Yuni masih kebiasaan vibes waktu ketemu di public speaking for kids ya. Dari public speaking for kids kita emang pakai panggilan Kak, tapi kalau di sini kita moms, nggak masalah sih jadi kayak lebih muda ini dibanding yang lain di sini. Salam kenal untuk semuanya yang baru join juga di webinar malam hari ini. Saya Irena Antarik, kebetulan sebagai salah satu fasilitator dan juga co-trainer di kelas Public Speaking for Moms Batch 27 ini. Nah, senang sekali ternyata Batch 27 ini dengan kemarin sempat beberapa kali off ya, libur Idul Adha dan sebagainya gitu ya. Tapi hari ini bisa melaksanakan tugasnya, final performnya di webinar pertemuan kelima. Masya Allah sekali dengan tema yang sangat relate sekali buat kita para moms, dari menjaga kesehatan sampai menjaga keamanan juga nih, keamanan dompet gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, insight yang baru untuk para moms yang hadir di webinar kali ini. Nah, tentunya karena ini webinar sebagai salah satu part terakhir dan terseru di kelas Public Speaking for Moms. Sebelum kita masuk ke batch selanjutnya, aku mau coba tanya nih untuk moms yang sudah mengikuti batch ini, gimana perasaannya? Terus juga mungkin bisa di-share part terserunya tuh pas di materi apa gitu. Aku mulai dulu dari mungkin Mom Yulita. Silakan Mom Yuli, kira-kira apa nih perasaannya setelah join dan mungkin materi apa yang menurut Mom Yuli ini seru banget Mbak, aku belum pernah ketemu nih materi yang seperti ini. Baik, Mam Iren, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk materi yang paling berkesan menurut saya adalah yang membuat vlog ya, meskipun vlognya sampai sekarang juga saya masih dalam proses pembuatan. Bagi saya vlog ini menarik karena saya sendiri sebenarnya mengajarkan materi vlog ke anak-anak, tapi saya tidak paham, maksudnya tidak paham kemudian kira-kira ini yang mau disampaikan ketika kita membuat vlog itu apa. Nah, di kelas ini saya belajar bagaimana membuat vlog yang menarik, terus setelah itu mengemas sehingga publik itu bisa, oh seperti ini ternyata menarik ya membuat vlog gitu loh. Padahal membuat vlog ini saya sampaikan hanya saja karena kekurangan materi, saya ya hanya menyampaikan apa adanya saja ke anak-anak. Jadi bagi saya materi terbaik adalah membuat vlog. Terus yang saya dapatkan ketika mengikuti kelas, saya jadi belajar untuk ketika berbicara mungkin lebih memperhatikan kecepatan, setelah itu juga intonasi,
setelah itu juga artikulasi, seperti itu. Karena memang saya sebagai guru, pekerjaan saya guru, saya juga dituntut untuk bisa berbicara. Berbicara baik di depan kelas maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin itu yang menurut saya menarik dan mungkin saya masih harus banyak belajar lagi dari mam-mam yang lain, juga dari yang ada di kelas. Terima kasih. Terima kasih, Mam Yuli. Kelihatan banget bedanya kalau awal Mam Yuli ngerasanya, aku ngomongnya cepet banget nih, Mam Iren gitu, sulit dimengerti. Kadang takut kelupaan apa yang diisi kepala gitu ya, Mam Yuli ya. Sekarang Betul, udah betul. mulai bisa lebih teratur. Terima kasih, Mam Yuli. Kita lanjut ke Mam Vivi. Halo, Silakan, Mam. Mam Iren. Halo. Ya, Oh, gimana, iya. Mam Vivi? Apa materi yang paling berkesan ya? Semua Oh, materi betul. ini saya berkesan ya, mulai dari pertemuan pertama sampai final perform ini kayaknya seru semua materinya karena saya kan juga baru ya ikut kelas-kelas kayak gini gitu. Jadi Ya, mulai materi yang pertama mengenali ketakutannya kita. Jadi, oh ya aku tuh takutnya yang ini gitu ditulis semua gitu kan. Terus yang kedua itu melatih voice power. Oh ada teknik-tekniknya. Jadi itu bisa dilatih saya jadi apa belajar lagi gitu. Terus yang ketiga vlog gitu ya. Nah itu saya juga masih PR nih. Udah bikin skripnya tapi untuk eksekusinya kapan ini gitu. Nah, yang keempat kemarin komunikasi efektif. Oh, jadi gini caranya untuk apa mempengaruhi orang gitu kan. Nah, yang terakhir final Lancar. performnya ini kayaknya eh, ya saya berusaha memberikan yang terbaik itu sebelumnya persiapan dulu. Oh, nanti ngomongnya gini sebelumnya juga udah gladi bersih, sudah dievaluasi sama Mbak Prita juga. Nanti ngomongnya gini. Ya udah aku latihan lagi gitu. Itu sih pengalamannya seru di public speaking for moms ini. Semoga makin sukses. Amin. Terima kasih, Mam Vivi. Mudah-mudahan habis ini makin banyak ya menebar ilmu-ilmu investasi setelah join kelas public speaking formal semakin pede ini gitu ya. Oke, kita ke Mam Choyun mungkin masih belum ada di tempat. Oke, kita ke Mam Yuni. Oh, ada Mam Choyun, sorry. Mam Choyun dulu ya. Oke, gimana, Nah, Mam? ikut public speaking for moms ini seru sih menurut saya. Mm-mm. Menarik gitu. Terutama ini pertama kalinya sekali saya apa bisa tampil di depan kamera karena ya seperti ini kan sering apa masih grogi Grogi. Iya. ya karena memang pertama kalinya karena setiap hari kan berhubungan sama kain jahit benar gitu aja. Mm-mm. Ini memang pengalaman pertama kali yang ini menantang bisa belajar lagi. Materi paling seru apa nih, Mam Choyun? Saya ingat Mam Choyun. Materi paling seru yaitu membuat vlog itu. Iya. Apa sama seperti Mom Vivi tadi sudah ada ini vlognya cuman untuk eksekusi ini untuk bikin vlognya itu Belum belum tahu jadi kan saya. Siap. Ditunggu mau coy untuk vlognya. Jadi kalau memang belum pede pakai skrip yang itu, bikin aja vlog yang simple tentang daily vlognya mau coy lagi jahit mungkin gitu ya, atau lagi nerima order dan sebagainya itu bisa jadi bahan vlog loh. Gitu. Jadi mulai dari hal yang sehari-hari dulu. Kalau gitu nggak dieksekusi-eksekusi, jadi harus dicoba. Oke, semangat Mam Coyun. Kita lanjut ke Mom Yuni. Oke, silakan Mom Yuni. Oke, terima kasih Mam Iren. Awalnya ikut ini karena apa ya? Aku itu diminta di kantor itu jadi pembawa acara. Nah, ini dadakan. Nah, biasanya kan ini di belakang layar kan. Istilahnya di belakang layar bantu-bantu apa. Nah, itu awal grogi banget nih.
grogi banget, gemeter apa ini. Aduh ini kayaknya ini harus ikut anak-anak kan, anak-anak kemarin kan semuanya kan pada ikut itu Public Speaking for Kids kan. Nah, ini wah, kayaknya ini harus ikut yang untuk formam nih. Nah, ini kemarin itu yang paling berkesan itu yang voice power. Nah, itu. Nah, terutama sama yang ini. Kan saya itu kalau ngomong suka belibet. Nah, suka belibet dan cepet nih. Ini Kak Prita ini yang tahu ini. Nah, gitu ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai ngomong, mulai tertata, sebentar lagi sudah mulai nggak belibet lagi. Ya, Alhamdulillah. Ya, itu yang paling berkesan sih. Oke, terima kasih Mami ini. Mudah-mudahan makin lancar nih kalau MC di acara kantor ya. Oke, kita ke Mom Desya. Kak Desya ya. Silakan Kak Desya. Kak Desya belum bisa on cam. Kita ke Om Yasmin dulu. Silakan Om Yasmin. Iya, makasih. Eh, Part yang paling berkesan ya. Sebenarnya saya punya hutang juga sama seperti beberapa yang lain. Saya masih punya hutang vlog. Tapi kemarin yang ternyata saya tuh merasa, oh, eh, orang-orang yang bekerja di bidang yang di bidang entertainment gitu ya, baik itu yang tampil ataupun yang via suara, saya pikir ya memang sudah bakatnya begitu, memang sudah pembawaannya begitu, makanya mereka bisa. Nah, terus eh, kemarin pada saat mengisi suara ya, diminta membawakan tema yang sama, paragraf yang sama, tapi dengan tiga nada yang berbeda, baru saya merasakan, oh ternyata susah ya gitu ya. Ternyata mungkin bakat aja nggak cukup. Terus saya juga keinget kemarin yang disampaikan bahwa tampil itu ya memang harus harus latihan, memang harus disiapkan. Selama ini saya berpikir MC-MC yang santai, yang asik, yang ini ya emang udah pembawaannya begitu. Sekarang saya berpikir em, ini sesuatu yang sebenarnya bisa dilatih kalau kita mau. Saya selama ini apa ya beberapa kali diminta mengisi acara dan ya memang pembawaannya terpaksa mau nggak mau harus maju gitu loh. Tapi saya nggak pernah berpikir bahwa ini sesuatu yang kalau kita pelajari, kalau kita ini akhirnya lama-lama kita jadi enjoy. Enggak, selama ini saya berpikir ya saya akan terus dengan keterpaksaan ini. Jadi dapat insight baru sih, dapat insight baru. Mudah-mudahan ke depannya bisa memperbaiki diri lagi, mudah-mudahan bisa lebih lebih Amin. slow, lebih santai gitu ya. Iya. Terima Gitu kasih. sih. Kalau aku dari Mom Yasmin yang aku notice adalah Mom Yasmin katanya nggak bisa berbasa-basi. Ternyata kan basa-basi itu nggak cukup yang basi ya, tapi berbasa-basi yang berbobot itu cukup bisa membuat suasana ketika acara tersebut lebih hidup ya, lebih istilahnya panas duluan gitu loh Mom Yasmin. Jadi ya Iya, semangat lah ternyata untuk Yasmin. ternyata basa-basi juga ada triknya gitu loh. Yes. Sekedar yang basi-basi aja ya. Iya, betul, Mam Yasmin. Oke, terima kasih Mom Yasmin. Oke. Kita lanjut ke Kak Desya. Belum ada? Oke, kita ke Mom Ana. Silakan Belum Mom Ana. ada Desya, Ada Mom masih Ana. beli kali ya Kak Desya. Mam Ana Oke, Mom atau Ana. Dino ya? Mom Ana dulu. Oke, silakan Mom Ana. Iya, seru banget pengalaman di sini. Saya mendapatkan banyak ilmu. Ternyata mungkin dari hal yang sepele ya, dari chat saja. Biasanya saya jawab itu cukup simpel, iya, oke, gitu. Dengan adanya saya mengikuti di public speaking mom ini, saya ternyata ada step-stepnya ya. Jadi ada alurnya gitu loh, ngomong itu jadi nyambung, enak, sebab akibatnya itu jadi enak gitu. Terkadang ternyata teman-temanku juga oh Mbak Anai sekarang enak ya, nanti jangan ngomong langsung sebab Alhamdulillah. akibatnya itu dijelaskan gitu. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mom Ana. Ya emang lebih mengalir ya. Jadi kita emang untuk memulai pembicaraan itu ada tips and triknya gitu supaya nggak
apa di tengah jalan tuh kayak krik-krik mau ngomong apa lagi gitu ya. Iya. Terima kasih Mom Ana. Kita ke Mom Ana, Rapti. Insya Allah. Padahal ikut berapa pertemuan nih Mam Ana ya? Nggak full ya? Iya. Tiga pertemuan ya. Oke. Mom Rapti, adakah di tempat Terakhir atau Mam belum? Prapti Ningsih atau Mam Nino. Mm-mm. Ada, Mas. Jadi kalau untuk public speaking ini sebenarnya motivasi saya dulu awal-awal ikut ini adalah karena sebenarnya saya ditunjuk untuk perwakilan sekolah memberikan pidato di saat perpisahan kelas anak saya kemarin di lulusan SD dan alhamdulillah di tanggal 14 kemarin saya berhasil tampil di depan ratusan orang untuk memberikan pidato sebagai perwakilan dari orang tua dan kata-katanya eh, alhamdulillah berkat beberapa kali klaklik-klaklik di TikToknya The Janah ya, nyontek sana nyontek sini, akhirnya bisa terkumpul sebuah tag yang alhamdulillah lumayan lumayan lah ya gitu dan kata-kata saya di sini dapat grogi itu manusiawi karena itu adalah merupakan respon tubuh itu menjadi kata-kata yang sangat terpatri sampai saat ini gitu dan pengalamannya setelah saya pidato itu akhirnya ada temen juga yang diminta untuk memberikan pidato dia minta dibuatin tag oleh saya dan eh, dia bahagia gitu dengan tag yang dibuatin saya dia berhasil menyelesaikan pidatonya dia gitu pengalaman yang Nah, luar biasa terima kasih Dajana Institute berkat Dajana Institute saya bisa percaya diri untuk memberikan pidato di depan orang tua murid gitu Terima dan kasih. keren. Jadi bisa ngonten ya, berarti Mam Nino ya, bikin konten kayak saya ya di TikTok ya. kalau saya kan saat ini emang jualan online ya di status WA. Jadi pastinya di promosi itu saya selalu membuat kata-kata promosi bagaimana jualan saya itu bisa menarik mereka gitu. Oke, ya ya. Diksinya ya, pilihan Iya, katanya ya. Jadi lebih banyak. Hmm. mm-mm. Oke, ya. Terima kasih. Terima Iya. kasih Mom Nino. Nah, terakhir Mbak Mom Desya ada nggak? Kak Desya sudahkah hadir lagi? Kayaknya belum. Oh, udah. Kak Desya? Oh, belum. Ternyata Kak Desya mungkin Kayaknya lagi. nggak di tempat dia ya. Oke, Itu tadi kita emang ke penyerahan sertifikat ya. ya Kita langsung ke penyerahan sertifikat, boleh dibantu Kak Min? ini sebagai salah satu Ya, ini ya. kayaknya loading ya, senang banget ya, Mam Iren ya, ngeliat apa sih testimoni, mendengar testimoni dari Mam semuanya, meskipun mungkin di awal teman-teman masih pada grogi gitu ya, karena mungkin kurang diulang lagi persiapannya, tapi nggak apa-apa, overall, alhamdulillah lancar ya kita sampai jam setengah 9, alhamdulillah lebih cepat. Nah, ini dia hasil belajar dari Mam semua dan selamat buat yang bertahan sampai akhir karena ada dua yang gugur di perjalanan ya. Dan saya sarankan untuk ikut batch selanjutnya karena nggak bisa kalau cuma ikut satu kali lalu mau ikut final perform dan sebagainya nggak bisa ya, nggak nyambung. Jadi harus menyelesaikan semua stepnya. Jadi selamat buat yang bertahan. Ini kepada Mam Koyun Kusnita Dewi. Selamat sudah menjadi public speaker ya diawali. Kemudian selamat juga untuk Mbak Desya Muktisari. Selanjutnya selamat juga buat Mamu Awana atau Mam Ana di Sidoarjo. Mam Koyun tadi di Gresik ya. Dan juga Mam Praptiningsi atau dipanggil Mam Nino ya. Kalau namanya kurang lengkap atau ada yang salah boleh ya Mam nanti revisi ya. Oke, terima kasih buat Mam Prapti di Bekasi dan juga Mam Sri Wahyuni, tetangga saya di Kaliurang aja ini. Selamat. Dan juga selamat untuk, nah ini Mam Yasmin Bakarman, salah satu narsum malam ini. Terima kasih juga. Dan terakhir ada lagi nggak? Mam Yulita Widyastuti, ini tetangganya Mam Iren di Mangli ya. Ya selamat Mam Yulita.
pas satu-satu. Ya, itu Mau Vivi semua ya. belum ya? Total Mau Vivi belum? Mau Vivi? berapa orang ya? Totalnya ada 8. Mau Vivi 8 tadi ya, belum? 8. Ah, oke. Dan Mbak Haspeta ada nggak tadi? Kok belum Belum, ada belum ya? ada. Belum ada Om Hasbita. Ketinggalan, soalnya ini anu modal. Iya, Mbak Haspeta Elvidian ini adalah konten kreator di Instagram @publicspeakingmoms ya, Mam ya. Jadi buat mam-mam di sini, mams yang alumni atau seperti Mam Novita ini alumni juga, Mam Wulan yang mau bikin konten boleh kok, nanti boleh menghubungi Mbak Vivi buat kolaborasi konten ya. Oke, ya kita kembalikan ke MC ya. Silakan. Siapa nih bingung nih MC-nya? Apakah Mbak Om Yu, Yuni dan Om Mbak Koyin? Koyin ini. Mam Iren dan Mam Tita. Terima kasih untuk semua narasumber dan untuk peserta hari ini yang sangat Tadi sangat speakernya baru on. sudah. Oke. Ya, langsung aja, Mak. Monggo, monggo. Oh iya, terima kasih kepada semua narasumber dan peserta yang hadir hari ini. Dan juga selamat atas semua alumni Public Speaking for Moms yang sudah berproses dan final perform hari ini. Juga semua peserta yang sudah bertahan hingga akhir acara, semoga mendapat manfaat besar-besarnya. Jangan lupa untuk stay di grup WA ya, karena link recording webinar juga akan dibagikan. Juga akan diumumkan peserta door prize dari TJI. Jangan lupa ikuti Public Speaking for Moms batch 28. Siapa tahu moms yang berbagi di webinar selanjutnya. Oke, langsung saya tutup ya, Moms. Sebelum Oh iya, saya akhiri. Yun, saya tambahin sedikit ya. Jadi nanti buat mam semua yang hadir di sini dapat free ebook ya, Be a Pro Speaker yang dia itu senilai dengan training seharga 550.000 persis materinya. Nanti bisa otodidak belajar sendiri. Itu aslinya sih harganya 44.000 kalau dijual, tapi buat mams yang hadir di sini nanti bisa diklaim ke Kak Min Dejana Institute ya. WA aja kalau ikut peserta webinar nanti dapat link untuk free ebooknya. Dan juga buat yang tadi bertanya nanti dapat diskon voucher 50.000 ya untuk mengikuti kelas public speaking for moms reguler bareng saya, Mam Iren, dan ada satu lagi spesial yang baru nih, apa mentornya. Tadi juga hadir di sini. Siapakah dia? Nanti tunggu aja ya, Mam ya. Gitu, itu nanti ada 4 ya. Ada 4 siapa aja tadi yang merasa bertanya? Ada Mam siapa aja ya tadi ya? Ada Mam Resta, Elok, salah, ada Mam Resta, Mam Lucy, Mam Elok dan juga Mam Hani. Oke, bukan Mam sih, Mbak Hani. Oke, silakan Mbak Koyun, kembali ke Mbak Koyun. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. 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 Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mam Bayun pamit. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang benar. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, udah boleh leave.